Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas pada minggu kali ini. Yang terhormat Bapak Dr. Birmeka Putra SMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SMSMAK sebagai dosen pengampu di mata kuliah perpajakan 2. Saya Fadlur Rahman Al-Waidi akan menjelaskan tentang PPh 21 untuk karyawati, pegawai yang dipindah tugaskan, dan upah. Langsung saja pada perhitungannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan bagi seorang karyawati. Saya menampilkan contoh seperti ini. Mega adalah seorang karyawati di sebuah pabrik makanan ringan. Mendapatkan gaji setiap bulannya 8 juta. Setiap bulannya Mega membayar iuran kesehatan 100.000, asuransi ketenaga kerjaan 150.000, dan iuran pensiunnya 80.000. Mega belum menikah dan berstatus tidak kawin, nol tanggungan. Langsung saja kita akan menghitung penerimaannya dalam 1 tahun, yaitu gaji bruto setiap bulannya sebesar 8 juta dikali 12, yang hasilnya 96 juta. Untuk pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali pendapatan brutonya dalam setahun, yaitu 4.800.000. Untuk iuran asuransi kesehatannya dalam setahun 1.200.000, ketenaga kerjaannya 1.800.000, dan iuran pensiunnya 960.000. Dapatlah pendapatan neto per tahunnya adalah 87.240.000. Dan penghasilan tidak kena pajaknya karena dia belum kawin dan nol tanggungan, jadi dia hanya sendiri, jadi 54 juta. Untuk PKP-nya sebesar 33.240.000. Dan PPh 21 Mega dalam setahun adalah 5% dikali PKP-nya, yaitu 1.662.000. Nah, untuk perhitungan ternya, kita menghitung dari Januari sampai November. Penghasilan bruto dalam sebulan dikali, karena dia tidak kawin dan nol tanggungan, dia masuk TRA. Dan range gaji 8 juta itu mendapatkan tarif 1,5. Jadi hasilnya adalah 120.000 dikali 11, yang hasilnya 1.320.000. Nah, sisanya ini akan dibayarkan bulan Desember. Jadi Mega bayar PPh setahunnya itu senilai 1.662.000. Dan skema perhitungan TER untuk bulan Desembernya dia kurang bayar 342.000. Selanjutnya ada seorang pegawai yang dipindah tugaskan. Bagaimana cara perhitungannya? Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu Fuad adalah seorang pegawai di sebuah kantor yang mendapatkan gaji bulanannya 6.500.000. Setiap bulannya, Fuad membayar iuran asuransi kesehatan 200.000 dan iuran pensiun 60.000. Namun pada bulan 1 Mei, Fuad dipindah tugaskan ke kantor cabang. Fuad belum menikah dan memiliki seorang adik yang ditanggung, dan Fuad berstatus tidak kawin, satu tanggungan. Nah, kita akan menghitung perhitungan di kantor pertamanya, yaitu kantor pusatnya. Penerimaannya 1 bulan itu 6.500.000. Pengurangannya 325.000 ditambah 200 tambah 60. Nah, penghasilan itu sebulannya itu 5.915. Nah, gaji 1 bulannya itu karena Mei-nya dia pindah, jadi menghitungnya Januari sampai April saja. Yang dapatlah hasilnya penghasilan netonya itu 23.660.000. Dan penghasilan neto per tahunnya itu 70.980.000. Untuk penghasilan tak kena pajak, karena dia berstatus tak kawin dan satu tanggungan, jadi jumlahnya 58.500.000. Dan jumlah PKP-nya adalah 12.480.000. Jadi pajak progresif Fuad dalam setahun adalah 624.000.
dan sebulannya 52.000. Jadi PPh terutang pada kantor awal yang 4 bulan itu 52.000 dikali 4 yang jadinya 208.000. Dan PPh yang 21 yang telah dipotong di perusahaan awalnya adalah 208.000. Selanjutnya kita akan menghitung untuk di kantor yang selanjutnya. Termasuknya adalah penerimaan 1 bulannya dikurangi biaya jabatan, biaya iuran asuransi kesehatan, iuran pensiun yang hasilnya 1 bulannya itu 5.915. Sama saja seperti kantor sebelumnya karena gajinya sama, penghasilannya sama. Dan penghasilan itu dikali 8 yang hasilnya 4.320.000. Dan penghasilan neto per tahunnya itu 70.980.000. Dan pendapatan tidak kena pajaknya sebesar 58.500 karena dia seorang tidak kawin dan memiliki satu tanggungan. Dan PKP-nya adalah 12.480.000. Jadi PPh 21-nya Fuad adalah 624.000. Nah, di kantor yang sebelumnya itu sudah dipotong 208.000 dan sisanya adalah 416. PPh yang terutang pada kantor berikutnya dalam rentang waktu 8 bulan dari Mei sampai Desember. Untuk perhitungan skematernya, karena dia tidak kawin dan memiliki tanggungan, dia masuk dalam TER-A. Dan gaji sebulannya itu 6.500 kena tarif 1%. Jadi setiap bulannya itu 65.000. 65.000 dikali 11 yang hasilnya adalah 715. Berarti pada bulan Desember PPh 21-nya itu lebih bayar 91.000. Karena perhitungan TER-nya itu lebih besar daripada PPh 21 pasal 17-nya. Jadi kantor yang pertama itu memotong PPh 21 pasal 17-nya itu sebesar 208.000 dan di kantor berikutnya memotong 416.000. Berikutnya ada upah. Upah itu adalah jenis penghasilan yang diperoleh karyawan tidak tetap. Istilahnya itu seperti imbalan, upah harian, mingguan, ataupun upah borongan. Upah harian itu upah yang diperoleh karyawan secara harian, mingguan ya diperoleh secara mingguan. Kalau upah satuan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Kalau borongan itu upah berdasarkan penyelesaian satu jenis pekerjaan tertentu. Untuk perhitungannya adalah seperti ini. Nah, untuk perhitungan upah adalah sebagai berikut. Jarwo belum menikah dan menerima upah sebesar 480.000 per harinya. Lalu berapakah PPh pegawai tidak tetap yang perlu dilaporkan Jarwo? Karena upah dia melebihi 450, jadinya dikurang 480 dikurang 450.000, jadinya 30.000. Untuk PPh 21 hariannya 5% dikali 30.000 yaitu 1.500. Kemudian hari ke-10 Jarwo telah menerima penghasilan sebesar 4.800 sehingga dia sudah melebihi dari 4.500. Maka PPh 21 ini adalah upah sampai dengan hari ke-10-nya adalah 4.800. PTKP-nya adalah 10 dikali 54 juta dibagi 360. Yang hasilnya adalah 1.500.000. Untuk PKP-nya, upah dikurang PTKP adalah hasilnya 3.300.000. Untuk PPh 21 terutangnya 165.000. PPh yang dipotong sampai dengan hari ke-9 adalah 13.500. Dan PPh 21 yang dipotong ke hari 10-nya yaitu PPh terutang dikurang PPh 21 yang dipotong sampai hari ke-10 yaitu 165.000 dikurang 13.500. Hasilnya adalah 151.500. Maka pada hari ke-10 Jarwo menerima upah bersih sebesar 480 dikurang 151.500 yaitu 328.500.
Oleh karena itu, jumlah PPh 21 per hari yang dipotong sejak hari ke-10 dan seterusnya adalah 4.480.000 dikali 11, karena dikali hari ke-11 ya. Hasilnya adalah 5.250. PTKP-nya adalah 1.650. PKP-nya adalah 181.500. Dan PPh 21 sampai dengan hari 10-nya 165.000 tadi. Jadi PPh 21-nya untuk hari yang berikutnya adalah 181.500 dikurang PPh pada sampai dengan ke-10, hari ke-10 tadi 165.000, yang hasilnya adalah 16.500. Untuk ternya mungkin langsung dikali penghasilan bruto per harinya, yaitu 490 dikali 0,5, yang hasilnya adalah 2.400. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.